putuskan Omnya Bogor ini lebih atur kepala daerah sekalipun bupati harus lewat jalur hukum supaya hal aku yang nekona tanah ambil bupati ambil wakil itu ini adalah dia pemerintahan halak sal berarti itu aturan kalau laki aturan berarti orang nak saya itu aturan keputusan muslim pengadilan sebenarnya dibatalkan. Kalau batalkan ini aku lagi bawakan, anda lo itu siap saya juga. Punya mereka akan rencana karena nak beri proses. Sekarang haknya emang dia ya, emang masalah yang dia kan pemerintahnya no emak tu harusnya masalah, desa masalah, desa, no emak dia. Dan hak mau supaya ini, aku begitu, ternoto desa ini sebagai kepala desa. Pemerintahan yang berdiri di atas semua suku, berdiri di atas semua kelompok, supaya hidup kita supaya kita lebih malu. Kalau ya bayi dia rawa itu usia, saya mata kita saya lihat tidak tahu desa, tahu. Saya hanya wakil untuk menerima tahu lebih terus. Tahu ini pamaje ini dia pak Rai, kerana dia tu saya ambil, no ya awan saya pak ini deh. Baik, jadi ini orang di sekolah, ini orang di dan pemerintahnya nak pasti aturan. Sudah diputuskan, lebih dari masih panas, salah. Ini mereka pan proses ini engkau tahu saya batang memang. Nah, kalau kuliahnya baik katakan, lebih dari salah, bukan dia. Dia kan batal. Dan suara keputusan bupati saya nggak katakan, ini hukum yang sudah bisa memutuskan. Hukum berarti jalurnya amnya. Kalau jalurnya amnya ini harus sudah resmi Pak Bupati ya sebagai bupati musibah emang makanya hukum dosi ya hukum ya rapi polisi dan lain. Dan itu dia kata oleh itu di kalau emang pengadu buat kita lebih kita tahu kalau nak baik kasih putus supaya angkat palu dia namanya diktator di pemerintah Republik ini tidak ada lagi datang bilang saya kasih pilih karena salah. Bisa. Yang membuat orang salah itu hanya di meja hijau saja. Topi salah. Nah, ini kembali ke salah dan itu bukan revelasi orang ini dan silulah. Saya siap melaksanakan. Tapi kalau artinya laku, ya silakan. Tanda naklok. Naruh. Kalau mereka umumkan. Nah, kalau naruh dan rok dan makan dia. Kalau enak Indonesia salah, beda salah, enak di salah silakan. Nah, silakan halal. Karena di Raul silakan undang betul senang tapi no syarat ya supaya kita syarat ya betul dan udah apa termau desa mau befu joto na isi leo elan supaya kita mau dia malu apa lah ukuran lah itu sudah pemerintah mesti lihat mai baik jadi kita seluruh itu bermusyawarah dalam masa kekeluargaan. Kita hidup di alam demokrasi ini, ya harus namanya kontrol publik itu harus berjalan supaya pemerintahan ini berjalan sesuai dengan dia punya algoritma. Karena keberhasilan satu pembangunan itu tergantung dari sikap kritis kita hari ini. Kalau pembangunan tanpa kritis itu akan kehilangan makna. Jadi orang pintar mengatakan demikian. Selanjutnya mungkin ada pendapat atau tanggapan dari Bapak Ibu atau yang pelapor diberi kesempatan untuk belen-belen atau Bapak Kadis supaya bisa dijelaskan. Kita saling mendiskusi untuk mencari yang terbaik. Jadi mungkin kesempatan Alkoba pertama untuk masyarakat pelapor yang namanya ada di dalam surat pengaduan itu silakan. Mari kita dalewa untuk membangun desa ini kita harus membangun sikap kritis. Jadi ini bagian dari yang merangkai proses pembangunan. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian. Jadi tidak masalah kita pendapat mengoreksi itu jauh lebih baik supaya arah pembangunan ini berjalan sesuai dengan
dinas dari masyarakat di sini. Kami mendapat animo banyak, mungkin bukan dulu kami terhormat Bapak Kepala Dinas, Camat, naik pejabat, singkatnya kita waktu itu hari dari pihak layak. Dia full animo, kami sebagai tokoh banyak. Akhirnya kami menyalin bahwa pembangunan ini bisa jalan atau tidak. Itu bicara masalah pembangunan. Kelihatan BPD ini menurut mereka, saya baru hadir beberapa tahun, beberapa bulan, tidak tahu persis, tetapi banyak terdengar bahwa BPD kami mohon petunjuk PMD menjelaskan kira-kira prosedural daripada pemilihan seseorang namanya wakil desa itu prosedurnya seperti apa, itu satu. Sehingga masyarakat ini seperti kemarin mereka tidak puas. Pemilihan ini sepertinya transparansi ini tidak ada sehingga pembangunan tidak bisa berjalan. Makanya emak saya khusus tidak, saya ulu tidak, pertanyaan ini membuat kita seolah-olah tidak mau membangun di desa Kayangan. Ini untuk desa Kayangan, desa lain saya mencampur. Karena kelihatan saling berebut karena jabatan satu ini. Mungkin tunjangannya berapa kita tidak tahu, kami baru bergabung. Tapi kelihatan ada hak apa di sana kami tidak tahu. Masyarakat mengadu, tidak berani protes. Kemarin mereka sudah berani datang ke mengadu dan mengadu. Artinya transparansi dari PMD terhadap masyarakat pemilih mungkin tidak ada atau ada tapi tidak didengar oleh mereka. Sehingga mungkin dari PMD bisa menjelaskan tata cara pemilihan seorang wakil DPR di tingkat desa ini seperti ini. Makanya mereka ini bertanya terus. Kemarin lewat kami mungkin tadi saya jarak di luar pertanyaan pembangunan ini tidak bisa berjalan kalau sudah ada pro dan kontra. Kelihatan akan terjadi begitu Pak Kadis. Pembangunan itu membutuh kekompokan untuk bekerja. Kalau begini sepertinya pincang. Kira-kiranya akan dibawa ke bawah, ke atas lagi, ke mana lagi, mundur terus nanti jadinya. Kami tokoh punya kewajiban untuk mengoreksi, menanyakan kira-kira penjelasannya seperti apa. Itu tentang prosedural pemilihan seorang wakil desa. Dalam hal ini badan permusyawaratan desa. Itu mungkin mohon penjelasan. Yang kemudian kemarin pengaduan sampai ke sana, katanya mereka dulu ada seseorang yang menjabat. Kemudian secara diam-diam ada orang lagi yang dilantik. Mereka tidak puas, makanya mereka punya hak untuk bertanya kepada bapak mereka, sehingga mereka mohon bagaimana bapak dari dinas PMD datang untuk menjelaskan kepada kami supaya kami apa prosedur ini dianggap sah atau tidak. Ini pertanyaan mereka. Kalau dianggap sah, mohon penjelasan. Kalau bisa diralat, mungkin ada diralat atau pemilihan ulang atau bagaimana. Nanti kita lihat pertanyaan itu ya. Untuk sementara itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin langsung. Selamat siang untuk kita semua. Saya masuk kepada pertanyaan yang disampaikan oleh orang tua saya terkait dengan proses pemilihan DPD. Mau saya sampaikan bahwa mekanisme untuk pemilihan DPD itu kita merujuk pada peraturan daerah Kabupaten Merakam nomor 7 tahun 2018. Di sini semua sistematika untuk pemilihan DPD semua di dalamnya. Terkait dengan keberadaan DPD Desa Kereana ini, kami mendapatkan berita acara tertanggal 18 Januari 2020 terhadap usulan nama PPD periode 2020-2026. Yang saya lihat di sini mekanisme terhadap tentang pengisian anggota BPD ini di sini ada dua mekanisme yang digunakan. Yang mana di pasal 13 dalam hal mekanisme pengisian anggota BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1. Panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Yang kedua, ada dua mekanisme.
Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1, calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. Jadi kalau melihat pada ketentuan ini, mungkin proses kedua ini yang digunakan sebagai musyawarah keterwakilan untuk memilih anggota BPD di Desa Kereana. Ini pengamatan saya terhadap berkas-berkas yang kami peroleh. Itu mekanisme. Lain-lain syarat mungkin saya tidak usah baca karena ini banyak sekali. Silakan nanti bisa diperbanyak untuk pedoman ini. Sehingga masyarakat juga silakan bisa melakukan pengawasan, ada dokumennya, sehingga ke depan kita melakukan pengawasan merujuk pada regulasi yang ada. Sehingga ke depan hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang dianggap tidak sesuai ketentuan, kalau bisa disarankan untuk melakukan pengajuan lewat suatu tulisan sehingga menjadi dasar untuk kita lakukan klarifikasi ke depan. Jangan bisa, karena penyelenggaraan birokrasi ini tidak seperti begitu. Mungkin aspirasi seperti itu kita dengar, tapi untuk hal-hal begini kalau bisa dibuatkan keputusan sehingga kejanggalannya di mana, sehingga kita bisa tahu. Dan mungkin terkait dengan Kereana ini, kenapa waktu itu tidak melalui mekanisme pemilihan, tidak dilakukan protes? Sudah 1 tahun SK turun baru dilakukan protes, ini menjadi sangat tanda bagi kami. Mungkin itu kita diskusikan sehingga salahnya di mana, benang merahnya di mana. Maksud kita ini kan mencari jalan keluar. Kami diperintahkan datang ini dengan Pak Kadis, hingga bagaimana solusi terbaik. Jadi kita berjalan pada aturan yang ada. Mungkin itu Pak Kadis saya bisa tambahkan, saya kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis atas penjelasan mekanisme dan prosedur pemilihan anggota BPD, yaitu diatur dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018, dan itu sudah dijalankan dan berdasarkan dokumen berita acara daftar hadir. Ini tentu itu adalah untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ya. Saya yang menyampaikan pertanyaan mereka. Kalau memang ada perwakilan yang diutus, mungkin ada daftar hadirnya. Kami minta mungkin ditunjukkan menurut pelapor itu minta ditunjukkan sekarang, sehingga itu mengacu untuk membuat berita acara berapa orang, itu mungkin ditunjukkan sehingga transparansi untuk mereka supaya mereka bisa puas. Kalau tidak ada buat tanda kutip, kenapa? Daftar hadir ada, tunjukkan. Terima kasih. Sehingga pelapor itu puas. Kita mau cari solusi untuk bikin mereka puas. Itu saja. Artinya waktu tadi waktu tanya terus. Dari sini dokumen yang diajukan ke Dinas PMD itu berita acara dan notulen rapat dan daftar hadir. Hanya itu tinggal saya tidak tahu daftar hadir ini komponi seperti apa. Ini ada berapa orang yang ada di dalam daftar hadir ini? Termasuk perusus ya. Ya, ada ini ada banyak, ada berapa orang ya. Sebagai keterwakilan masyarakat. Hanya mekanismenya seperti apa nanti bisa didiskusikan. Kalau tidak kan supaya jadi kopi yang dari sudah ada. mungkin kalau tadi Mungkin ada yang Sementara itu yang menjadi yang mau berbicara pertanyaan. Kaget-kaget ada. Padahal didukung dengan dokumen seperti ini. Sehingga transparansi itu ada untuk para pelapor, para mereka yang tidak puas. Kami tokoh itu menyadap, kok bisa terjadi seperti itu. Makanya kita buka-buka untuk mengatakan tidak boleh ada sembunyi-sembunyi. Saya prinsip seperti itu. iya boleh timbang menunggu bagi saya lanjut silakan, tapi tertulis saja ambil bupati ya nggak tulis saya apa ya rumah punya kewenangan kami Mungkin masih ada tambahan, silakan. Saya mungkin menganalisa sampai timbulnya masalah ini seperti saya coba PPK kira-kira sampai terjadi ini menurut analisa saya itu begitu. Kita coba perhatikan struktur BPD di depan kita itu sambil merujuk kepada mekanismenya seperti apa sudah dijawab, tapi
unsur-unsur mana yang diperlukan dalam menentukan seseorang duduk dalam badan ini, unsur mana yang tertuang di dalam aturan itu yang membuat kita harus memilih orang ini pantas untuk menduduki keanggotaan. Dari ketua, wakil, sekretaris saya tidak persoalkan karena dari sisi ketokohan dan pengaruh sudah. Tapi apakah anggota ini sudah mewakili masyarakat yang ada di sini? Ini mungkin kecolongan sedikit yang ada di sana sehingga sampai muncul masalah itu. Saya kira itu saja, itu sudah saya. Tunggu hasil dari sini. Hasilnya yang memilih wakil dari mana dan sesuai unsur itu kami anggap sesuai karena kami mendapat dokumen administrasinya, bukan kami pelakunya di desa. Artinya begini Bapak, kami mohon maafkan kembali ke saya. Lain kali harus saya lempar saat itu kami kecolongan dalam tidak berpikir sampai di sana, sehingga menempatkan orang ke sana itu tidak berambil dari unsur-unsur tertentu yang membuat masyarakat itu akhirnya tidak merasa puas dengan orang-orang yang ada di dalam. Saya mungkin analisa seperti itu. Terima kasih. Proses seperti itu mungkin dia punya mekanisme dan tahap prosesnya kita sedikit tahu karena kita lebih dalam. Jadi supaya lebih rinci dan jelas bahwa ketika masa aktif BPD itu sudah berakhir, ada pemberitahuan dari PMD dengan surat, kemudian kepala desa membentuk panitia pemilihan. Dengan begitu bisa sekalian pembentukan sekalian sosialisasi tentang pemilihan BPD, sosialisasi yang terjadi di sini. Kemudian setelah sosialisasi, panitia ini melakukan perjalanan di sini sebagai keterwakilan dari anggota BPD tersebut. Dalam proses penjalinan itu, mekanisme yang ditempuh itu ada mekanisme pemilihan langsung dan musyawarah mufakat atau musyawarah keterwakilan. Itu pun tergantung di dalam itu. Kalau memang yang diusulkan itu adalah tunggal, itu bisa dilakukan musyawarah keterwakilan atau musyawarah mufakat untuk menetapkan anggota DPD yang diutus dari dusun yang bersangkutan. Tetapi kalau di masyarakat dusun itu, kalau diusulkan lebih dari satu, berarti mekanismenya adalah pemilihan. Pemilihan itu boleh voting aklamasi atau voting pemilihan uangnya langsung. Itu berdasarkan suara terbanyak. Kemudian ditetapkan di tiga itu, kemudian disampaikan kepada panitia pemilihan tiga desa untuk ditetapkan. Itu di dalam penetapan dalam bentuk berita acara oleh panitia pemilihan DPD di tiga desa, kemudian baru dilaporkan atau disampaikan kedua dokumen proses itu dengan nama-nama yang dipilih disampaikan kepada PMD itu di proses lagi. Kemudian setelah lakukan atau sebelum dilakukan, soal pengurusan pemilihan barang pengurus DPD itu sifatnya termasuk tergantung dari orang ini. Jadi merasa termasuk DPD itu untuk pemilihan barang pengurus itu dipimpin oleh anggota DPD yang tertua atau yang terlibat. Itu orang saudara untuk menentukan. Dan di dalam penentuan pengurus DPD itu juga bisa ditempuh dua mekanisme, yaitu boleh aklamasi, maksudnya dari aklamasi itu lebih atau bisa juga melalui pemilihan. Tetapi mereka yang 9 orang itu yang pilih sebagai ketua, suara terbanyak nomor 1 dari ketua, suara terbanyak nomor 2 dari wakil, suara terbanyak nomor 3 dari sekretaris. Kemudian misalnya masuk di anggota. Jadi fungsi ketua BPD dia fungsinya dia ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota. Kalau anggota saja. Itu adalah
dalam proses pemilihan kemudian barang itu. Itu juga tidak menutup kemungkinan kalau pemilihan DPR mau dipilih oleh semua masyarakat itu tidak masalah juga. Itu bagian dari proses demokrasi. Dulu kepala dusun itu kan dipilih oleh aturannya kan dipilih oleh kepala desa. Tetapi kalau kepala desa mau kita berdemokrasi, kepala dusun dipilih oleh masyarakat juga tidak masalah juga. Juga lebih demokrasi. Nah, tadi dia punya tahapan proses mekanismenya seperti itu. Jadi berdasarkan hakikat terhadap dan cara ini sudah dilakukan penggabungan. Jadi PLD menerima daftar nama itu dengan cara sehingga dibuatkan rekomendasi penetapan untuk dilantik DPD Dana, dan itu sudah berjalan selama tahun 2020 dan 2021. Jadi keputusan itu konsekuensinya ada biaya yang dikeluarkan sehingga akhirnya mereka terima gaji selamanya. Karena memang waktu itu di bulan Februari Maret 2020 itu pandemi ini lagi panas, lagi ganas, sehingga pelantikannya di beberapa kecamatan itu sifatnya virtual. Dan juga pemilihan itu mereka yang hadir itu juga dibatasi. Seluruhnya diundang, artinya ada tokoh-tokoh tertentu yang mewakili, yang betul-betul mewakili di masyarakat di sini itu, yang mereka sepakat untuk mereka melakukan usulan atau musyawarah itu ditetapkan. Karena memang waktu itu dihimbau untuk kita tidak boleh berkerumun, membatasi. Dan situasi saat itu situasinya sangat terbatas. Jadi tidak bisa kita kumpul. Yang maino atau akar masih. Dan tapi ada kebijakan aparat desa anggota BPD memang ambil akar. Iya. Ya, ini yang saya sadar. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nampak tiga kami untuk lipun yang dua Pak Uri maafkan ini kan karena waktunya yang melarang keras dari lantiga becam masih kantor camat nama di situ umur dari lantiga puluh emang mudah sebenarnya pakai tan tulis daerah saya melarang tan penyakit penyakit dan buat saya kan malu kan ini bawa silang siapa ikut kami pilose waktu dilantik si becam dan kantor. Bupati sebenarnya BPD-nya dilantik oleh bupati. Larang bupati membuat surat pendelegasian kewenangan ke camat lantik secara virtual. Virtual kan aku sih boleh. Naik cerai HP ya Pak, yang dari situ pilih mana. Dan buat duit 5 bulan kali dan waktu ini tutup. Saya karena sudah ada blok. Ini kelihatan ada blok. Kalau mereka mencintai BPD yang ada, pasti mereka tidak lakukan. Itu tidak akan. BPD itu DPR-nya desa. Ya, makanya pimpinan atas tolong cermati hal yang kecil ini. Pembangunan ini mau jalan atau tidak? Ini kami yang tokoh ini juga kasih ngeri di telinga. Ada keberatan komisi tidak lalu ada kelompok. Ada sekarang ada celah saja mak. Kira-kira mati lagi kemana? Saya tahu ini bukan kita urus dengan pembangunan, tapi urus dengan makanya bapak dari tingkat atas kabupaten tolong khusus beberapa desa tolong di data ini jangan formalitas nanti terus mulai. Anda ini hero dan mulai terus. Orang dia atau orang atau berkorban. Super ini yang ada kan kami orang transparan. Kami tidak mau nutup sehingga ada musuh yang masuk dari belakang. Kami mau jalan ini semua malu ini hanya mantap. Hanya kata pemalu, kata pemalu. Sekarang ada sudah ada kubu. Apa udah di negeri itu mau jalan atau tidak? Yang kami mau harapkan seperti itu.